Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan bagi kita dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan dengan berbagai-bagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema doa pagi kita pada hari ini adalah jangan terbawa arus. Tema ini terkait dengan bacaan kita yang menekankan pentingnya pemahaman yang benar atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mereka yang menyia-nyiakan karya keselamatan ini pasti tidak dapat menghindar dari hukuman Allah. Keselamatan ini menjadi sesuatu yang sia-sia apabila seseorang mulai tidak menaruh perhatian lagi, mulai tidak teliti atau tidak serius mempelajari firman Tuhan. Penulis surat ini khawatir kalau umat dapat terbawa arus dan kehilangan landasan iman mereka dalam menghadapi tekanan, godaan, dan perubahan lingkungan sekitarnya. Penulis mengingatkan agar umat tidak mengabaikan atau melupakan pacaran dan ajaran Injil, melainkan untuk tetap teguh dan tidak tergeser dari dasar iman mereka. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini memberikan paling tidak 3 pesan penting. Pesan pertama terkait dengan keselamatan dan ketaatan. Dalam ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa penyelamatan melalui Kristus Yesus melebihi hukum Musa dan firman yang disampaikan dengan perantaran malaikat. Umat diminta untuk memahami bahwa Kristus bukan hanya perantara, tetapi sebagai anak Allah yang membawa penyelamatan yang ajaib. Dalam ayat 3 ditegaskan bahwa penyelamatan ini tidak hanya diumumkan oleh malaikat, tetapi juga oleh Tuhan sendiri melalui Kristus. Utamanya agar umat mempercayai dan mengakui bahwa keselamatan mereka melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar iman Kristen. Dalam konteks masa kini, hal ini dapat diartikan sebagai peringatan agar kita tidak mengabaikan ajaran-ajaran moral dan spiritual yang berasal dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika pelanggaran terhadap hukum yang disampaikan melalui malaikat memiliki konsekuensi serius, maka kesalahan mengabaikan keselamatan yang langsung dari Tuhan pasti memiliki dampak yang lebih signifikan. Kita diminta untuk tidak mengabaikan kebenaran yang telah kita dengar. Pesan ini mengingatkan kita
agar memberikan perhatian yang serius sehingga tidak menyimpang dari ajaran-ajaran penting yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, pesan kedua terkait ketelitian dalam iman. Ayat 1 mengingatkan umat agar lebih teliti dalam memperhatikan apa yang mereka dengar, lebih cermat, dan lebih peduli terhadap firman, agar jangan hanyut di bawah pengaruh lingkungan atau ajaran yang tidak selaras dengan kebenaran Injil. Maksudnya agar kita tidak terbuai oleh keadaan, larut oleh kata-kata yang manis didengar, atau kata-kata hasutan yang dibungkus dengan retorika yang menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Terbawa arus seperti ikan mati yang mengambang di atas air, bergerak mengikuti aliran air dan terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Oleh karenanya kita harus teliti. Sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, janganlah percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pada masa kini, pengertian terbawa arus merujuk pada hal-hal yang dapat menggeser pemahaman terhadap ajaran yang benar. Di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan akses atas informasi, banyak ajaran-ajaran palsu dan kesesatan yang tersebar luas. Perubahan budaya dan norma-norma moral memunculkan tekanan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan tren dan nilai budaya yang dominan. Materialisme, ambisi duniawi dapat memandu kita untuk mengejar kekayaan, keberhasilan, dan popularitas duniawi. Demikian pula dengan berita-berita bohong, berita yang tidak dapat lagi dibedakan mana yang benar dan yang jahat, opini media sosial yang tidak selalu akurat akan membuat kita terombang-ambing oleh tren sosial yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan etika. Selain itu, terlalu fokus kepada urusan duniawi atau terlalu sibuk sehingga kita kehilangan prioritas dan tidak memberikan perhatian cukup kepada kehidupan rohani juga menjadi situasi di bawah arus di masa kini. Bapak Ibu sekalian, pesan ketiga terkait kesaksian dan keyakinan. Dalam ayat 3 dan 4 ditekankan bahwa karya penyelamatan ini dikuatkan oleh kesaksian para pewarta Injil dan bukti-bukti konkret seperti tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan perbuatan-perbuatan ajaib. Umat diminta untuk memegang teguh kesaksian yang telah diterima dari para saksi dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Bagi kita di masa kini, meskipun kita tidak mendengar langsung dari mulut Tuhan, kita dapat mempercayai kesaksian mereka yang telah mengalami dan menyampaikan ajaran Kristus. Kesaksian juga dapat kita rasakan melalui pengalaman rohani pribadi saat melihat kuasa Allah dan tindakannya. Misalnya, kesaksian tentang perubahan hidup setelah menerima Kristus sebagai juru selamat. Pengalaman kesembuhan ajaib yang tidak dapat dijelaskan secara medis yang menunjukkan kuasa Allah. Atau pengalaman doa-doa yang dijawab secara nyata oleh Allah. Hal ini dapat memberikan keyakinan yang lebih mendalam terhadap kebenaran ajaran Kristen. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks modern, kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kesaksian tentang kebenaran Injil kepada generasi berikutnya. Ini dapat dilakukan melalui pengajaran, pewartaan kabar baik, dan pembagian pengalaman pribadi tentang bagaimana iman kepada Kristus mengubah hidup kita. Keyakinan yang didukung oleh pengalaman rohani pribadi dapat memperkuat iman dan menjadi alat pewartaan kebenaran Injil yang efektif. Dalam kaitan ini saya teringat pada pengalaman rohani Natalie Grant, seorang penyanyi dan penulis lagu Kristen yang terkenal
dengan lagu-lagunya seperti Health dan Clean. Natalie dibesarkan dalam keluarga Kristen, tapi merasa jauh dari imannya. Dia merasa hampa dan terpisah dari Allah. Namun pada usia 17 tahun, Natalie mengalami pencerahan rohani yang mengubah arah hidupnya. Pada suatu konferensi pemuda Kristen, ia merasa disentuh oleh kuasa kasih Allah yang memulihkan dan membebaskan. Setelah itu ia mulai mempererat hubungannya dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan-persekutuan. Natalie menemukan identitas dan tujuan hidupnya dalam Kristus. Dia merasa panggilan untuk menggunakan bakat menyanyinya menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan memberikan penghiburan kepada orang lain. Sejak itu Natalie Grant menjadi salah satu penyanyi Kristen terkemuka. Lagu Health dirilis pada tahun 2005 adalah salah satu lagu yang sangat terkait dengan peristiwa pemulihan dan pengalaman spiritual Natalie. Liriknya mencerminkan pengalaman dalam mengalami kesulitan dan mencari Tuhan di dalam suasana keputusasaan. Syair lagu ini menggambarkan kepercayaan kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa dalam saat-saat yang gelap dan sulit, kita tidak pernah sendiri karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Lagu ini mengandung makna yang mendalam tentang kekuatan iman dan pengharapan, dan banyak menjadi lagu yang disukai oleh generasi muda dan generasi yang merasakan manfaat dari lagu ini. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini menegaskan tentang kebenaran melalui Kristus, keselamatan yang kita peroleh melalui karya penyelamatan Kristus. Pentingnya ketelitian agar tidak terbawa arus dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pentingnya kesaksian, di mana kita juga diminta untuk menjaga kesaksian kita dan ikut memberikan kesaksian iman kita kepada dunia. Memang menjalankan semua ini tidaklah hal yang mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur diingatkan bahwa Tuhan memberikan keselamatan melalui Kristus. Kebenaran iman kami harus kami capai melalui ketelitian dalam mencermati apa yang kami dengar. Dan kami juga bersyukur untuk segala kesaksian yang sudah disampaikan dan mampukan kami untuk meneruskan kesaksian tersebut kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakannya. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesusahan, yang ada dalam pergumulan di dalam keluarga, yang ada di dalam kesulitan karena masalah konflik yang ada di sekitarnya, atau karena terdampak bencana. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan menolong hadir bersama dengan mereka. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada masalah keluarga dan terdampak masalah ekonomi. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dan juga memampukan kami untuk ikut berperan serta. Tuhan, kami hendak berdoa bagi pelaksanaan pemilu 2 hari mendatang dan juga hari-hari selanjutnya dalam berproses. Kami ingin serahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memungkinkan kami mendapat pemimpin-pemimpin yang akan memikirkan kesejahteraan rakyat dan memikirkan untuk memampukan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan di dalam kasih-Mu. Kami hendak berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah kegiatan kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.